Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang dampak dari dosa dan kemaksiatan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Dan kita sampai pada pembahasan al-ma'asi tudha'ifu ta'dhima Rabb. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan melemahkan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengagungannya terhadap Rabb semesta alam ini akan melemah dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Wa min uqubati dzunub annaha tudha'ifu fil qalbi ta'dhima Rabbi jalla jalaluhu wa tudha'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala budda sya'a am aba. Di antara hukuman-hukuman dari dosa-dosa, bahwasanya dosa-dosa tersebut akan melemahkan pengagungannya terhadap Rabb di dalam hati. Hatinya lemah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, dan juga melemahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dan itu pasti, baik dia setuju atau tidak, ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan melemahkan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asihi. Kalau sekiranya kemuliaan Allah dan pengagungannya terhadap Allah tetap di dalam hati seorang hamba, maka dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama, dan kemungkinan, ightarral mughtar, orang yang melakukan kemaksiatan tersebut tertipu. Waqala, dan dia mengatakan, innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja wa tam'i fi 'afwihi la du'fa 'azamatihi fi qalbi. Dia mengatakan, sesungguhnya yang membawaku untuk bermaksiat, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan adalah husnur raja, baiknya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'i fi afwihi, dan ketamakanku terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap remeh kemaksiatan dengan beralasan ya, dan beranggapan ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. La du'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan dikarenakan lemahnya pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Wa hadza min mughalatati nafsi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ini termasuk tipu daya dari jiwa. Ya, tipu daya dari jiwa. Dia menyandarkan hanya sekedar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat. Fa inna 'azamatallah ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hurumatihi.
Sesungguhnya pengagungan terhadap Allah dan pemuliaannya terhadap Allah SWT dalam hati seorang hamba ini mengharuskan pengagungannya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa ta'dhimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadz-dzunub. Dan pengagungannya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi antara dirinya dan antara dosa-dosa. Jadi yang menghalangi seorang hamba dengan perbuatan dosa adalah pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula penghalang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wal mutajarri'una 'ala ma'asihi ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan orang yang berani lancang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri? Bagaimana dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Atau bagaimana dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yu'azzimuhu au yukabbiruhu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa yarju waqarahu wa yujilluhu, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, man yahunu alaihi amruhu wa nahyu, sedangkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala hina baginya. Ya, bagaimana dia akan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dia anggap hina. Hadza min amhalil muhal wa abyanil batil. Ini merupakan perkara yang mustahil, ya, yang kebatilan yang paling nyata. Wa kafa bil 'asi 'uqubatan ayyad mahalla min qalbihi ta'dhimullahi jalla jalaluhu wa ta'dhimu hurumatihi wa yahuna 'alaihi haqquh. Dan cukuplah sebuah hukuman bagi orang yang bermaksiat sehingga lemahlah pengagungannya terhadap Allah SWT dari hatinya. Pemuliaannya terhadap Allah SWT itu lemah. Dan pengagungannya terhadap hak-hak Allah juga lemah. Dan hak Allah SWT dia anggap hina bagi dirinya. Ini semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan cukup ini sebuah hukuman. Ya. Kalaulah tidak ada hukuman selain hukuman ini, maka ini sudah cukup. Bagaimana seseorang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia hidup di dunia ini, seluruh kenikmatan yang dia peroleh, yang dia dapatkan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia terhalangi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukup sebuah hukuman bagi dirinya. Wa min ba'di 'uqubati hadza, dan sebagian hukuman ini, ayarfa'allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemuliaannya dari hati manusia. Ya. Orang tidak akan memuliakannya. Wa yahuna 'alaihim, dan dia hina di hadapan manusia. Wa yastakhifuna bihi, dan manusia juga akan merendahkannya. Kama hana 'alaihi amruhu wastakhafa bihi, sebagaimana perintah Allah hina baginya, dan sebagaimana juga dia telah merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillahi yuhibbuhun nasu, maka sesuai kadar kecintaannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka manusia yang akan memuliakannya. Sesuai kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT, maka itulah manusia akan mencintainya. Wa ala qadri khawfihi minallahi yakhafuhul khalqu. Dan sesuai kadar rasa takutnya kepada Allah SWT, maka begitulah makhluk akan takut kepadanya. Wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurumatihi yu'azzimun nasu hurumatihi. Dan sesuai kadar pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah manusia akan mengagungkan hak-haknya. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillahi wa yatma'u alla yantahikan nasu hurumatihi. Bagaimana seorang hamba akan melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana seorang hamba melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan dia mendambakan manusia tidak melanggar hak-haknya? Tidak mungkin. Ya. Dia melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menghinakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengharapkan manusia memuliakannya. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yuhawwinuhu Allahu 'alan nas. Atau bagaimana hak Allah SWT hina baginya, lalu Allah SWT tidak menghinakannya di hadapan manusia. Ya, perkara Allah, perintah-perintah Allah dia hinakan, larangan-larangan Allah dianggap remeh, hina, ya, tidak menghiraukan larangan-larangan Allah. Bagaimana manusia akan, ya, bagaimana Allah SWT tidak menghinakannya di hadapan manusia. Am kaifa yastakhifu bima'asillah wa la yastakhifu bihil khalqu. Atau bagaimana dia meremehkan dalam bermaksiat kepada Allah SWT, kemudian manusia tidak meremehkannya. Ya. Wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih 'inda dzikri uqubati dzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada hal ini dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman-hukuman dari dosa-dosa. Ya. Ya, karena balasan sesuai dengan amal perbuatan. Wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu wa ghatta ala qulubihim wa taba'a 'alaiha bidhunubihim wa annahu nasiyahum kama nasuhu wa ahanahum kama ahanu dinahu wa dayya'ahum kama dayya'u amrahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan menutup hati mereka. Ya, hati mereka tertutup. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengecap dengan perbuatan pada hati mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu di dunia melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka sebagaimana dahulu mereka di dunia menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan mereka sebagaimana mereka dahulu di dunia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqati lahu. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketika para makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang Allah menghinakannya, maka tak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Ya. Tidak ada. Oleh karena itu hendaklah kita mencari kemuliaan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Falamma hana 'alaihimus sujudu lahu wastakhaffu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahumullah. Maka ketika perkara sujud itu hina bagi mereka, ya, sujud kepada Allah mereka anggap hina, dan mereka
merendahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Falam yakul lahum min mukrim ba'da ahanahumullah. Wa man dha yukrimu man ahanahullah au yahinu man akramahullah. Maka tidak ada yang bisa memuliakan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Dan barang siapa yang memuliakan dan siapa yang akan memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, atau siapa yang akan menghinakan orang yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan itu sangat besar, baik berpengaruh pada kehidupan seseorang di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti, atau berpengaruh pada hati seseorang sehingga pengagungannya dan pemuliaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lemah. Maka semua itu disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan, dan tidak ada jalan untuk menghindari dan mencegah itu semua kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.